Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore mahasiswa-mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Modern Ngawi. Hari ini Selasa 13 Oktober 2020, di mana hari ini adalah dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan materi yaitu faktor-faktor pendidikan. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang aliran-aliran pendidikan yang dimana kalian sudah tahu dan sudah merasakan juga di sana membahas tentang teknik-teknik ataupun pandangan-pandangan para ahli untuk menyampaikan materi yang kita akan sampaikan kepada peserta didik. Salah satunya yaitu K13 seperti yang kemarin, di mana di situ kita membahas tentang pendidikan tidak hanya berlaku pada teacher center saja, namun K13 berupaya untuk melanjutkan pendidikan itu bersifat tidak hanya pada guru saja, namun proses pendidikan ataupun proses pembelajaran itu berpusat pada si siswanya. Jadi si siswanya itu diberikan suatu permasalahan. Dari suatu permasalahan itu dicoba bagaimanakah si siswa ini menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kita upayakan masalah tersebut terhubung di dalam materi yang akan kita sampaikan. Pada dasarnya kita bahas kelas 2 SD. Kalau pembagian ketika kita memberikan materi, pembagian kombinasi antara pembagian, pengurangan, perkalian ataupun penjumlahan, kita awalnya berikan stimulus ataupun respon. Responnya nanti kita berikan stimulus atau permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti halnya di mana si Ganes, kita berikan permasalahan di situ harga suatu permen, harga 7 permen yaitu 49.000, dan harga 9 coklat itu 82.000. Dan ketika si Danes ataupun kita ambil saja contohnya si A membeli 2 coklat dan 2 permen, berapa harus yang dibayar si A? Jadi dari situ kita bisa mengrekonstruksi dari soal tersebut. Si siswanya harus berpikir dari harga dari 7 coklat itu harganya sekian, dan harga 9 permennya sekian, itu harus sinkron dengan si A ini harus membayar berapa, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi si siswa ini harus merekonstruksi dari diketahui tersebut, dia akan merekonstruksi harga satu-satuannya si coklat dan si permen itu berapa, baru dikalikan 2 permen dan 2 coklat, lalu ditambahkan, itu jadilah permasalahan logika yang kita berikan kepada siswa. Dari situ kita bisa membahas tentang penjumlahan ataupun kombinasi antara penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian kepada si siswa. Jadi dari pengalaman-pengalaman ataupun masalah-masalah yang kita berikan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa kita aplikasikan kepada pembelajaran tersebut. Jadi dari contoh itu saya harap kalian, ini kan semester 1, jadi setiap ada penyampaian materi, hendaknya di awal kita memberikan stimulus kepada si siswa atau mahasiswa agar berpikir, materinya mengarahnya ke sini, seperti itu.
Nah, pada intinya mata kuliah pengantar pendidikan kita akan membahas tentang teknik-teknik bagaimana mengajarkan kepada siswa, atau bisa kita sebut teknik-teknik mentransferkan atau memberikan dasaran kepada kalian sebagai calon pendidik. Pastilah kalian akan menjadi calon pendidik. Itu memberikan pengajaran itu bagaimana, memberikan materi itu bagaimana. Cuma pada dasarnya materi-materi yang kita berikan itu bisa diaplikasikan kepada siswa itu setingkat SMP dan SMA. Namun jika kalian ingin ke SD, itu pun harus biasanya itu pengabdian ataupun di sekolah yang swasta, ya. Kita lanjut saja ke materinya, yaitu kita hari ini akan membahas tentang bab 4, di mana bab 4 ini adalah faktor-faktor dari pendidikan, di mana nanti pastilah kita akan membahas tentang faktor internal ataupun eksternal. Oke. Nanti kita akan bahas bersama-sama, tapi nanti kita tidak akan membahas terlalu banyak. Insya Allah nanti akan saya berikan tugas-tugas. Tapi pertemuan kedepannya kita akan membahas sedikit saja di sini. Oke, kita baca saja di pelan-pelan. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa pendidikan di sekolah dan masyarakat adalah faktor pendidikan yang saling mempengaruhi. Keduanya mempunyai timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Dari seorang anak didik setelah mendapat pendidikan di keluarganya akan segera berlanjut untuk mencari ilmu di sekolahnya. Dalam lingkungan yang baru peserta didik diberi berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Setelah itu, ia akan beranjak ke lingkungan berikutnya, yaitu masyarakat. Disinilah sebagai tempat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat ketika melakukan pendidikan di sekolah. Terkadang seorang anak didik tidak bisa diterima oleh masyarakat karena pendidikan yang diberikan sekolah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peserta didik tersebut hanya bisa menjadi penonton tanpa terlibat secara langsung dalam masyarakat. Namun, ketika pendidikan yang diterima di sekolah tepat sebagai yang dibutuhkan masyarakat, maka akan bermanfaat dalam masyarakat. Faktor pendidikan dan hubungan timbal balik pendidikan berperan penting dalam mencetak generasi yang siap terjun ke tengah masyarakat. Sebagai masyarakat menganggap bahwa peserta didik mahal dan hanya menghabiskan uang. Disinilah perlunya pendidikan dari pihak sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Perencanaan pendidikan yang baik akan menghasilkan output yang berkualitas. Seperti halnya kalian ini mengambil jurusan ataupun mengambil pada waktu SMA, pada lulus SMP itu harusnya sudah merencanakan, bukan hanya maksud saya gini. Saya dulu juga sama, tapi saya itu masih bisa mencari info. Setelah lulus SMP itu saya harus kemana? SMK itu kita terjunnya langsung ke dunia kerja, tapi juga bisa kuliah. Kalau SMA kita harus kuliah dulu. Nah, dari situ saya berpikir, enak mana? Saya harus berpikir ketika saya masuk SMA, saya lulus harus kuliah dulu. Kalau saya mau kerja, jadi kalau saya harus masuk ke SMK. Tapi walaupun di SMK itu belum tentu bisa bekerja. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan lingkungan tempat tinggal kita, baik secara lingkup kecil desa maupun lingkup besar suatu kabupaten, di mana di situ ada potensi-potensi apa, ataupun di luar provinsi itu ada potensi apa. Misalnya kita mau bekerja, setelah lulus kita bekerja, jadi kita harus melihat saudara kita ada yang bekerja di mana. Semisal ada tetangga saya yang bekerja di IO, jadi si anak ini ingin ingin melanjutkan
sekolahnya di SMK itu harus mengambil teknik, yaitu teknik apa itu namanya teknik yang mengurusi jaringan-jaringan itu loh, yang mengurusi tata letak kelistrikan ataupun lampu ataupun tata letak LCD di dalam rapat. Kalian tahu kan pada saat seperti ini pastilah rapat ataupun rapat terbuka ataupun tertutup pastilah pakai yang namanya misal gini aja, kita perkuliahan ini kan menggunakan yaitu medianya itu apa? Google Zoom. Nah di situ ternyata yang dulu itu istilahnya yang dipakai cuma hanya sebatas perusahaan-perusahaan besar, ternyata instalasi LCD terus narahubung antara kota ini dengan kota lain itu ternyata di saat pandemi ini sangat berguna sekali, di mana Zoom ini bisa dimanfaatkan untuk rapat. Jadi para petinggi-petinggi sekarang itu tidak harus datang langsung ke misal rapat antar kepala sekolah se-Jawa Timur. Dia tidak harus datang ke Surabaya, namun kepala sekolah ini hanya cukup dikoordinasi di dalam satu kabupaten ataupun dalam satu kecamatan. Jadi peserta ataupun kepala sekolah ini tidak harus datang ke Surabaya. Disitulah kita harus memandang kalau kita masuk SMK, saya harus ambil jurusan apa ketika ada saudara kita sebagai IO ataupun sebagai instalasi seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi dia itu lulus SMK harus sudah siap bekerja untuk langsung mengaplikasikan materi-materi yang dapat di sekolah. Ataupun ada tetangga kita yang bekerja di pertambangan. Nah, kita harus cari peluang apa yang dibutuhkan di pertambangan. Seperti halnya ada perusahaan Astra itu kan bukan hanya membuat mobil, ternyata Astra itu adalah punya anak perusahaan yang namanya yaitu Astra Rencar, di mana mobil-mobil Astra itu disewakan di pertambangan. Semisal di Kalimantan itu ada pertambangan batu bara, di mana di situ ternyata banyak sekali kerjasama antara Astra, di mana Astra ini menyuplai mobil-mobil yang bisa dipakai di pertambangan, seperti halnya mobil-mobil yang ukurannya kabin 2 dan ada baknya di belakang itu. Nah, di situ tetangga saya ada yang bekerja di situ. Nah, di situ gajinya lumayan 5 juta ke atas. Nah, dari situ kita harus melihat potensi apa yang saya harus tekankan di dalam pendidikan ini biar saya bisa diterima di dalam suatu lingkungan atau di suatu masyarakat. Jadi saya seharusnya kuliah di SMK ngambil jurusan otomotif mobil atau mesin mobil, seperti itu. Tapi kalian tidak harus fokus dalam satu mobil, namun kalian tetap harus berkembangkan di dalam semasa kalian bersekolah SMK itu. Kalian harus mengembangkan juga skill-skill kalian untuk mengatasi motor-motor juga. Itu sebagai cadangan saja sih. Misalnya kalian mau jadi guru, ini kan kalian ambil jurusan S1, di mana nanti diharapkan lulusan S1 pendidikan matematika itu dapat diterima di masyarakat. Itu bagaimana caranya? Ya, itu tergantung dari kalian sendiri. Nah, kalian harus menyiapkan diri apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Seperti halnya contoh, di desa saya ada SMP, di kecamatan saya ada SMP ini. Kalian lihat saudara-saudara kalian ada yang mengajar di mana atau ada yang mempunyai perusahaan apa. Matematika itu tidak hanya di keguruan tapi bisa masuk di dunia perbankan. Contohnya yaitu bukan bank di bawah BUMN, yaitu BRI, BNI itu bisa masuk. Kalian tidak harus fokus terhadap guru, namun kalian harus
fokus juga di luar ranah guru. Seperti halnya Bank BI, itu ada lulusan-lulusan SMA yang bisa mengajar, yang bisa masuk di situ. Jadi kalian sebagai mahasiswa-mahasiswa janganlah seperti zaman SMA ataupun SMK. Kalian menunggu lulus baru ingin mengejar karir, jangan. Tapi di masa-masa seperti ini saya tidak mengajari kalian, cuma ini kan hidup kalian, itu pilihan. Kuliah itu tidak harus lulus. Namun kalian harus selama kuliah ini harus mencari tahu info-info. Jadi ada lowongan ini, ada lowongan itu, tetap kalian daftar. Semasa itu persyaratannya yaitu lulusan SMA ataupun SMK sederajat. Saya harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa semester 1 ini janganlah menganggap perkuliahan ini seperti SMA. Jadi masuk pulang jangan. Tapi kalian harus mengembangkan diri dan meroadmap. Oh setelah ini saya lulus. Kalian kuliahnya itu hanya 3,5 tahun. Kalau kalian nggak meroadmap, kalian selama 2 semester saja sudah 1 tahun. Kalian nggak terasa. Oh sebentar lagi saya lulus. Seperti halnya kakak-kakak tingkat kalian yang angkatan pertama itu. Itu dulu saya mengajar pas semester 3, yaitu tahun 2018. Sekarang sudah semester akhir, sudah menyusun skripsi, sudah mau lulus. Itu pun tidak dirasakan, oh saya ini mau lulus ya ternyata. Makanya kalian semester 1 harus meroadmap, membuat daftar-daftar yang kalian lakukan. Oh tahun ini saya melakukan ini ya. Kalian harus menarget tahun ini kalian harus mencari ilmu apa. Ilmu itu tidak harus didapatkan dalam kelas. Di luar kelas pun itu kalian sudah bisa dapat juga. Jadi pendidikan itu penting, namun ketika kalian masuk ke masyarakat itu kalian bisa digunakan apa enggak ilmu-ilmu kalian. Ketika nanti kalian terjun di masyarakat, saya harapkan kalian jangan kaget ketika kalian lulusan matematika pinter pasti, janganlah kalian merendahkan diri. Oh saya matematika saya nggak tenanan. Tapi kalian harus membuktikan mau belajar itu kan ya juga nggak segampang yang kita pikirkan. Oh kita tuh kuliah serius terus, enggak. Saya dulu ya juga nggak serius dalam berkuliah, namun tekad saya untuk lulus itu banyak. Karena apa? Saya ada target-target. Ketika kalian lulus itu ada targetnya juga. Jadi ketika saya kuliah, saya itu menargetkan harus lulus tahun sekian semisal. Itu harus kalian tuliskan. Nah, dalam tahun sekian ini, tahun pertama kalian harus mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu apa? Sayangnya, saya ketika saya S1, saya itu tidak memikirkan seperti itu. Saya kebablasan ketika saya kuliah itu hanya memandang bahwanya IPK itu sangat penting. Ternyata enggak, ilmu-ilmu di luar itu banyak sekali. Saya belajarnya ketika saya S2 itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika saya ngekos. Jadi ketika saya ngekos itu kan saya hidup sendiri, jadi itu bisa berpikir untuk melatih kemandirian saya. Ketika saya hidup sendiri di kota orang, itu saya harus berbuat apa dan tidak harus istilahnya jitepai. Bahasa ini jitepai nang kos, enggak. Kalian tidak harus menjitepai di rumah, jangan. Kalian harus keluar, cari info, cari apa yang potensi-potensi yang ada yang bisa kalian perbuat. Pada intinya itu kalian harus membangun yang namanya network, kenalan-kenalan. Pada intinya itu saya hanya menyampaikan itu, kok sudah 20 menit. Pada intinya di sini faktor-faktor pendidikan itu banyak sekali yang berperan penting dalam menghasilkan output yang berkualitas, di mana salah satunya yaitu kedisiplinan mahasiswa dan kecakapan penyampaian materi dari dosen ataupun guru yang mengajar tersebut. Pada intinya saya berpesan, janganlah kalian mengurung diri dalam tempurung kelapa.
keluarlah ternyata di luar sana banyak sekali potensi-potensi yang bisa kalian lakukan, kalian gali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa saya bahas minggu depan, yaitu pengertian pendidikan, faktor pendidikan, faktor tujuan, dan selanjutnya yaitu ini adalah halaman berapa ini? Halaman 26. Kalian bisa baca sendiri sebelumnya, nanti saya terangkan, bisa kalian komentari. Terima kasih atas pertemuannya, ataupun terima kasih atas perhatiannya. Saya ngomongnya terlalu banyak, saya mohon maaf jika keluar dari topik yang kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Kalau saya ada salah kata, salah omong, salah bikin, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.